Sudah di HP kan? Sudah di HP. Insya Allah temanya apa yang kita ingat tadi? ada yang minta tolong selanjutnya bisa dibaca. Raih pahalanya, semarakkan silaturahminya. Raih pahalanya, semarakkan silaturahminya. Silakan bisa. Tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan Ibu Ina selaku pimpinan Majelis Taklim Aisyah dan para jamaah sekalian yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur kita masih bisa silaturahim, kita bisa meraih pahalanya, semarakkan silaturahimnya. Itu judul kita sore hari ini. Kita tahu bahwa silaturahim itu bahasa Arab dari dua kata yang disambung, silah dan rahim. Silah itu artinya menyambung, rahim itu artinya kasih sayang. Berarti kalau pulau penjenengan bersilaturahim, berarti kita menyambung tali kasih sayang. Makanya MT Aisyah ini sudah menjadi keluarga besar di hati saya, menjadi saudara dunia akhirat. Semoga yang hadir ini bawa umur, barokah rezeki, padang dalani jebar, jembar dalan bisnis, jembar dalan usaha. Sopo ngomong kuburan ini, susu ya, jangan susu. Oleh karena itu silaturahim itu kata Nabi, salah satu di antaranya manfaatnya itu panjang umur. Yang kedua murah rezeki. Apa mungkin? Mungkin banget. Kapan jawabannya? Sekarang. Ya. Wa ayyun sa'alahu fi athari. Ya. Man sarrahu ayyub satolahu fi rizki. Dua-duanya kita dapat hari ini, saat ini. Dengan silaturahim wa ayyun sa'alahu fi athari wa ma'ayyub satolahu fi rizkihi. Kita dikasih rezeki oleh Allah minimal ini. Bisa ada kotaan, sebab nanti ada makan bersama, so sweet pokoknya. Karena silaturahim kita. Terus nih, yang kedua wa ayyun sa'alahu fi athari, panjang umur. Kita rasakan saat ini. Kok bisa? Iya. Malaikat maut ke rumahnya jenengan sekarang, kau no Allah. Dan jenengan di sini. Bulan di entan. Mudah-mudahan bulan jenengan sehat selalu, sehingga bisa menyempurnakan Ramadan sampai akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal. Mulai kemarin Rajab itu kita sudah diajari doa oleh Rasulullah, minta keberkahan umur di bulan Rajab, minta keberkahan umur di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, ya kan? Sampaikan umur kami nututin Ramadan ya Allah, ya kan gitu ya? Apa doanya? Doanya kemarin apa kan? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Itu makan. Di Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan umur
kami ya Allah nututin Ramadan. Nah, tak terasa saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kita sekarang ini sudah masuk di Ramadan. Kita sudah menghirup udara Ramadan. Alhamdulillah. Kita sudah masuk bulan Ramadan yang sebagaimana yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Subhanallah. Begitu masuk di bulan Ramadan, kira-kira apa yang kita harap anak-anak? Di bulan Ramadan apa yang kita harapkan? Kita tunggu selama ini apa? Ampunan, ada pahala, apa lagi nak? Rahmatnya Allah, betul. Ada lagi? Tapi kalau gue Ramadan, apa yang saya tunggu? Azan maghrib. Nah, kita sekarang sudah masuk Ramadan. Kemarin pas awal Rajab kan, kemarin banyak orang yang sudah berangkat. Akhir Sya'ban kemarin ada yang sudah berangkat. Pamit saya tuh. Aku lihat, oh iya, sama mungkar nakir aku ngomong. Jadi banyak yang tidak nututin kan. Nah, pulau panjenengan saat ini oleh Allah dipercaya hidup, masih ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Masya Allah. Oleh karena itu kita pandai-pandailah bersyukur. Bersyukur oleh Allah masih dijadikan hambanya yang masih bisa menghirup udara Ramadan. Wah, ini karunia besar nih Bu. Ini karunia besar yang luar biasa. Kalau dulu saya ngisi di sini bukan Ramadan ya kayaknya. Apa itu? Kajian rutin. Langsung maem kok. Sing diiling langsung maem. Tapi alhamdulillah Ramadan tahun ini saya silaturahim dengan panjenengan lagi dalam keadaan masih sehat, ya walafiat lahir batin, alhamdulillah. Kemudian saya bicara tentang raih pahala ini. Kalau bicara pahala, saya jadi teringat gaungnya Syekh Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Al-Minah Husaniyah yang ditulis oleh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di situ dijelaskan ternyata meraih pahala itu beda dengan di luar Ramadan. Contoh, kullu tasbihin khairun min alfi tasbihat. Kalau Ramadan, penjenengan baca subhanallah sekali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka setiap satu tasbih, setiap kalimat subhanallah maksudnya itu khairun min alfi tasbihat. Di bulan Ramadan ya, itu lebih baik daripada 1000 tasbih, 1000 bacaan subhanallah. Jadi artinya dilipat gandakan 1000, raih pahalanya. Panjenengan sedekah 1 pisang, ini yang satu. Hormat itu. Panjenengan sedekah 1 pisang di bulan Ramadan. Ibu-ibu, lihat ini. Panjenengan sedekah pisang 1. Ya, sedekah pisang 1 di bulan Ramadan. Ini oleh Allah dilipat gandakan 1000. Pain berapa yang diundang? Subhanallah. Ya Allah, betapa murahnya Allah dalam memberikan pahala di bulan Ramadan. Kullu qadamin fi Ramadan khairun min alfi qadam. Bahasa apa? Gampangan ini. Setiap satu pisang di bulan Ramadan kita sedekahkan itu lebih baik daripada 1000 pisang. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa. Panjenengan ngaji Quran, setiap satu hurufnya panjenengan talak
membaca sesuatu yang jauh lebih baik daripada 1000 huruf. Bravo. Ya Allah, luar biasanya ya. Kullu raka'atin fi Ramadan khairun min alfi raka'at. Raka'atin di dalam bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat. Ya Allah, betapa dahsyatnya Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Beramal satu dibalas 1000, bahkan tanpa batas dalam hadis qudsi. Oleh karena itu, misalnya lagi panjenengan telah terbiasa, misalnya majelis taklim Aisyah ini sudah terbiasa one juz misalnya. Kok ketemu Ramadan teruskan one juznya. Kalau setino sak juz, 30 dino 30 juz, berarti hatam sekali. Leres. Maka orang yang hatam sekali di bulan Ramadan itu lebih baik daripada hatam 1000 kali di luar Ramadan. Alhamdulillah. Ngurus nganyang kadang-kadang. Ustaz, ngurus 1000. Nah, terus boleh nawahan. Oh boleh. Wan bar setino sak lembar. Oh boleh. Karena memang sibuk. Ada yang lebih sibuk lagi. Saya mikir sibuk, oh boleh jangan. Nawar itu wan dia setino seayat. Wis tak turuti ae ya wis sakarepe, yang penting kamu ngaji daripada gak jelas. Akhirnya orang itu ngaji wandi-wandian. Al-Baqarahnya ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallah. Kemudian Qurannya ditaruh. Karena saking sibuknya, wallahu a'lam, sibuk opo banyak. Besoknya diambil lagi Qurannya, karena memang sibuk. Dilanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wandi-wandi besoknya diambil lagi, lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Insyaallah Bu, dengan cara demikian insyaallah jenengan punya cucu 2 baru hatam saking lamanya. Tapi dia kalau ditegur dia punya dalil loh Bu. Mono si mono re ojo tapi ojo mono. Loh, emang salah kata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdalil dia. Apa katanya? Kanjeng Nabi dawuh, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit. Oh ya wis, dia punya dalil. Jadi amal yang dicintai Allah itu amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit, suwe-suwe ya jadi dikit. Ya Bu ya. Sedikit ngajinya per ayat. Ya, engkau entek Ramadannya 30 dino ya 30 ayat lumayan. Timbangannya Kak belas. Makanya kita perbanyak doa dan baca Quran itu karena di bulan Ramadan tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang tidak dikabul. Tidak ada doa yang sia-sia. Perbanyak baca Quran karena memang bulan ini bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan lepas dengan Al-Qurannya. Anak-anak sudah berapa juz? 5 lembar, tidak apa-apa.
Wandan. Wandan. Kalau ini sudah hampir 15 hari. Berapa sudah dapat berapa hari nih kita puasa? 15 berarti 15 juz. Kalau yang per setino sak juz. Ya, kalau setino seayat berarti 15 ayat sudah. Alhamdulillah. Daripada 14, daripada tidak sama sekali. Nah, ini bicara tentang raih pahalanya. Saya jadi teringat itu. Yang kedua, saya jadi teringat tadi inspirasi apa tadi ya? Sedekah tadi yang diterangkan ya. Katanya sedekah itu akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam musibah. Betul ya? Mubaligho tadi. Ya. Ya, gitu aja tadi dikatakan bahwa orang sedekah akan diselamatkan dari berbagai macam musibah. Nah, saya ingin menambahkan ada sebuah hadis dari Nabi. Saya baca dalam kitab Risalatul Ramadan yang diterbitkan Saudi, diterbitkan di kerajaan Saudi. Kita baca di situ ada bunyi hadisnya bagus banget, ya, menjadi inspirator bagi kita semua, terinspirasi. Bagaimana kata Nabi, man fattara fihi shaiman. Barang siapa yang memberi iftar, apa iftar itu? Buko. Siapa orang yang memberi buko kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kana maghfiratan lidunubi, maka barokahnya sedekahnya tadi itu, dia itu akrutus satu sana. Nah, bahasa Jawa akrutus, rontok dosa-dosanya. Barokahnya ngasih sedekah ini rontok dosa-dosanya. Akrutus satu sana, hilanglah berguguran dosa-dosanya. Ya, karena maghfiratan lidunubi. Terus itu koma, masih koma. Lanjutannya wa'id kharaqabatihi minan nar, dan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Itu baru satu kali ngasih iftar. Boleh bendino. Subhanallah. Subhanallah. Walaupun satu biji korma, itu namanya memberi buko, membatalkan orang puasa. Jangan punya korma 2 tong hebel. Ini kasih tong kemudian boleh situ. Ya. Sampai 1, saya 1. Yang bisa menerjemah Mbak Nurul itu. Doanya Mbak Nurul. Mbak Nurul Alwi, betul ya? Alwi itu bujuni. Abah. Abah. Subhanallah. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidunubi wa itqa raqabatihi minan nar. Ini kata Nabi. Orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akrutus satu sana, rontok dosa-dosanya, gugurlah dosa-dosanya, dan dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Ini namanya dalam judul tadi, raih pahalanya, semarakkan silaturahimnya. Pahalanya luar biasa, Bu. Penjenengan tadi kan kelipatan 1000 ya. Berarti kalau penjenengan sedekah 1 piring, ya, maka itu lebih baik daripada 1000 piring di luar Ramadan. Ya Allah, kali pirang ratus nih undangan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kula panjenengan dimampukan oleh Allah untuk selalu berbagi kepada sesama. Allahumma amin. Dimampukan oleh Allah. Yang kedua, yang sangat dianjurkan Nabi juga adalah umroh di bulan Ramadan. Saya kebetulan baru pulang nih. Umrah di bulan Ramadan. Saya ngambil awal. Tahun yang lalu pertengahan, setahun yang
tahun yang lalunya juga akhir sampai Riyadin di Keriko. Jadi sudah pas ya, ambil dari terakhir, tengah, awal. Nah ini awal saya baru pulang. Saya terinspirasi dari sebuah hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Saya membaca hadis ini di dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim. Bunyinya al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Nabi, umrah di bulan Ramadan itu setara pahalanya dengan berhaji bersama Rasulullah. Emang kan? Jadi kalau penjenengan sudah nututin tabungannya, sudah banyak tabungannya, saya usul umrahlah di bulan Ramadan. Biar tidak kelamaan, terserah jenengan ngambil 10 hari terakhir. Itu program Lailatul Qadar sampai hari raya di sana, monggo. Saya sudah pernah, nikmatnya luar biasa. Atau 10 hari pertengahan, monggo. Atau 10 hari awal, monggo. Maka orang yang berumrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Nabi, keko iktok umrahku. Tapi pada hakikatnya dia berhaji bersama Rasulullah. Ini buatnya? Ayo nabung. Lebih afdolnya terus ngejak dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi umrah di bulan Ramadan itu ketok umrah. Hakikatnya berhaji bersama Rasulullah. Ta'dilu hajjatan ma'i, kata Nabi. Kemarin alhamdulillah dari Madinah pindah ke Mekah yang biasanya ditempuh 7 jam bis, saya cuma 2 jam. Muncul kesaktian. Saya tempuh 2 jam kayak Malang Surabaya. Padahal biasanya normalnya kan seperti dari Megamendung ini ke Keraton Jogja, jauhnya Madinah Mekah. Dari Megamendung kita berangkat menuju Keraton Jogja, jauhnya kita kira-kira 7 jaman bis. Kemarin saya tempuh cuma 2 jam. Alhamdulillah. Kenapa? Naik kereta cepat. Sekarang kan sudah ada kereta cepat. Kalau awal-awal dulu hanya untuk kerajaan, ya, kerajaan keluarga raja, gitu. Kemudian berikutnya untuk pribumi, gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah untuk umum. Nah, karena sudah dibuka untuk umum, saya nyoba kemarin. Alhamdulillah lebih menghilangkan 5 jam. Yang tadinya 7 jam saya tempuh 2 jam nyampe, tidak capek-capek. Alhamdulillah. Jadi kalau penjenengan umrah pakai sepur cepat atau kereta api cepat. Jadi biar tidak terkuras tenaga jenengan di jalan, tidak terbuang tenaga jenengan di jalan. Sehingga begitu nyampe Mekah, istirahat sebentar, kita bisa langsung tawaf, sa'i, tahallul. Kita dalam kondisi fit, masih dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terlalu, apalagi Ramadan, Bu. Apalagi Ramadan. Keadaan fisik kita masih sehat. Tidak capek-capek amat aja tidak capek. Alhamdulillah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Taklim Aisyah, monggo kula panjenengan kalau sudah niat ingsun nabung, tabungannya tolong jangan dicuil, dicukui, jangan. Gak sido nih, Bu. Gak sido.
Karena apa? Yaitu Gusti Allah. Jangan. Jadi kalau kita nabung, ya Allah niat nabung untuk umroh atau haji, jangan dicukupi, jangan diambilin. Tahu tangin sih, kayak alamat itu gak nyampe. Alamat sesuatu yang sudah untuk Allah dan Rasul, udah gak usah diutik. Paham ya? Itu sudah banyak kejadian soalnya. Ada dulu teman saya di kampus, dulu di kampus swasta ya. Sebelum saya dinas di UIN, saya puluhan tahun di kampus swasta. Nah itu ada orang, teman dosen itu untuk nabung itu untuk haji dan umroh. Sudah banyak, mau disetor, diambil suaminya, pinjam dulu gitu. Itu kayak biaya tambak saya yang di Sidoarjo. Jangan Pak, itu untuk haji. Alah dulu baik. Akhirnya dipinjam bro. Sampai detik ini tidak berani. Puluhan tahun sudah. Allah itu tersinggung gitu. Paham ya? Uang yang sudah digunakan fisabilillah untuk Allah dan Rasul, haji dan umrah. Kalau saya diutangi, saya dicukui, aduh, alamat tidak bisa. Oleh karena itu, ya, tolong kalau sudah niat, bismillah. Nabung, bismillah. Gak usah diambilin. Kalau sudah nabung, jangan diambilin. Biar Allah tidak, apa tadi? Tidak tersinggung. Allah biar tidak tersinggung. Ini sudah disiapkan ke aku, ini sudah diserahkan ke aku, kata Allah. Jadi pinjemin baik. Jangan. Ini salah satu di antara amalan sunnah yang besar nilai pahalanya adalah umrah di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa itu sendiri, Bu. Apa kata Nabi? Orang yang berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, selama puasa itu, selama kita berpuasa itu, satu, mendapatkan istighfarnya malaikat. Ini yang pertama, yang dapat istighfarnya malaikat. Ini benar-benar dirumahkan, jadi perhatikan. Ya, puasa, orang yang berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kan sebentar lagi insya Allah ini yang sabar ya. Insya Allah pulau panjenengan ya, insya Allah selama pulau panjenengan menjalani puasa seharian tadi itu, panjenengan selalu mendapatkan istighfarnya malaikat. Dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah untuk orang-orang yang as-shaimin, orang-orang yang berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, siapa lagi? Orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, pelajar kayak gini. Selama dia belajar, mahasiswa, selama dia belajar, santri, selama dia belajar, mendapatkan istighfarnya malaikat. Yang ketiga, selama ada dalam majelis taklim. Ini, gini-gini. Ini jangan diremehin gini-gini nih. Duduk, sampai nikluk-nikluk gini. Gak apa-apa. Kula panjenengan selama berada di majelis ini, selama itu pula kula panjenengan angsal istighfarnya malaikat. 4 deh. Selama itu, selama kula panjenengan berada di majelis ilmu, majelis taklim seperti ini, apalagi memang anggotanya majelis taklim, subhanallah, nggak kaget. Ya memang anggota majelis taklim memang. Maka selama kula jenengan berada di majelis taklim seperti ini,
Selama itu pula Allah malaikat beristighfar kepada Allah untuk pulau panjenengan. Alhamdulillah. Yang kelima, lagi yang mendapatkan istighfarnya malaikat. Yang kelima, mau tidur wudhu. Aduh gini Ustaz, kan sekalian kalau mau tidur kejeding jenengan nak pipis ah, cawi mari ngono kan kena banyu mesisan adem kan, sekalian adem kan, wudhu mesisan, wudhu mesisan, niat wudhu untuk tidur. Maka selama panjenengan tidur dalam keadaan suci, ibu-ibu, ya, selama panjenengan tidur dalam keadaan suci, wudhunya mau tidur tadi itu, selama itu pula panjenengan mendapatkan istighfarnya malaikat. Luar biasa. Selama itu pula kita akan memperoleh istighfarnya malaikat. Kita enak-enak tidur Bu, dimintakan ampunan oleh malaikat. Maknyus itu nikmat. Kita orang duduk-duduk kayak gini dimintakan ampunan oleh malaikat. Selama kita thalabul ilm dimintakan ampunan oleh. Selama kita berpuasa dimintakan ampunan oleh malaikat. Dan yang memintakan itu malaikat, bukan Pak Ijo. Ini sisa-sisa umroh. Pak Watuk sebisa dekat pengli mau kak mandek. Hai. Belum. Ya Allah, sampai dijuluki mesti hal Watuk, leka Watuk untung gitu. Padahal nukar untung. Astagfirullah. Wong Imam Masjidil Haram itu mau Watuk, omane tamu ya. Si masalah kok cik men gaji. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pun itu salah satu senang. Saya lima, lebih. Itu termasuk di antara memburu ampunan di bulan Ramadan. Apalagi Bu, banyak di dalam kitab Risalatul Ramadan tadi, terbitan Saudi. Terbitan mana? Saudi. Itu ada kalimat begini lagi. Ada koyo-koyo ada tiga redaksi hadis tapi beda awalnya. Coba jenengan mirakakan dia, lapor tuh. Perawinya juga sama, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Tiga hadis ini jejer di dalam kitab ini. Saya baca loh, podo, tiba-tiba awalnya yang berbeda. Satu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama kan? Cuma awalnya beda. Perawinya sama, muttafaqun alaih. Jadi kalau sampai melihat hadis kok muttafaq alaih, itu berarti disepakati kesuhihannya oleh dua imam. Satu, Sudirman, bukan. Bukhari dan Muslim. Paham? Nah, sekarang kita coba, kita renungi. Man shoma ramadhana, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan karena ikhlas karena Allah semata,
Kalau bahasa Bondowosonya seeking pleasure of God only. Bahasa Bondowoso. Kalau bahasa santrinya ittigha amardatillah, mengharap ridha Allah semata. Dia puasanya karena iman. Yang kedua, semata-mata karena ingin ridhanya Allah. Iman dan wahtisaban. Apa kata Nabi? Ghufira lahu, diampuni oleh Allah apa-apa saja dosanya taqaddama min dzambi, yang telah berlalu. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang sama yang kedua, man qoma. Kalau tadi man soma, yang kedua man qoma. Qoma yaqumu qiyaman, berarti bangun malam. Berarti sholat malam. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, ya, qama yaqumu qiyaman ini identik dengan sholat sunnah di malam harinya. Imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban dan karena ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama redaksinya. Dia akan diampuni dosanya oleh Allah yang telah berlalu. Ibu-ibu yang saya muliakan dan anak-anakku sekalian, ada amalan yang setara dengan ini, Bu. Setara dengan di siang harinya puasa, di malam harinya dianggap dan sama dengan nilai puasa di siang harinya walaupun mangan-mangan, dan setara dengan sholat sunnah di malam harinya walaupun tidur ngorok. Siapa? Wong metang. Begitu besar pahalanya wong metang. Orang hamil itu, Bu, ya, siangnya dianggap puasa walaupun mangan. Malamnya dianggap tahajud walaupun ngorok-ngorok. Betapa besarnya nilai pahala orang hamil. Milo kerantan menikah metangong. Nilai pahalanya besar. Nilai pahalanya besar. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, apa tadi ya? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka barang siapa yang sholat ibadah apapun, kok kebetulan malam itu pas malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bukan hanya itu, kalau Lailatul Qadar ada tambahannya di Quran. Ibadahnya yang cuma satu malam, oh indahnya itu cuma satu malam. Ibadah kulon jenengan yang cuma satu malam itu khairun min alfi sahrin, dinilai oleh Allah yang ibadah semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Dianggap lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun lebih 4 bulan. Bisa hitung kok. Berapa 1000 bulan itu? Kalau 36 bulan kan orang yang kredit sudah motor 3 tahun. Kalau 1000 bulan 83 tahun lebih 4 bulan. Umur kita belum tentu, beres. Umur pulang jenengan belum tentu. Umur kalau penjenengan belum tentu. Waka samina
Ibadah pulau panjenengan yang cuma 1 malam. Oh, indahnya Lailatul Qadar maksudnya. Indahnya malam Lailatul Qadar. Pulau panjenengan ibadah cuma 1 malam. Itu dicatat oleh malaikat lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Wow, so sweet, bro. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana caranya agar supaya pulau panjenengan mendapatkan malam kemuliaan itu? Apakah harus mengejar-ngejar seperti 10 hari terakhir itu pun diambil ganjilnya toh? Malam selikur makrutu ke masjid iktikaf, malam rolikur turu, malam telulikur makrutu ke masjid mana? Itu baru belum lagi makrutu. Malam 4 likur turu, malam 5 likur selawe makrutu lagi. Apakah model seperti itu ibadahnya? Oh, tidak. Bukan seperti itu amal ibadah yang dianjurkan Nabi. Itu cara ibadahnya wong kucluk. Enggak seperti itu yang dianjurkan Nabi. Kucluk tenan wong koyo model-model. Enggak begitu. Cara kita memperoleh apa wau? Malam Lailatul Qadar. Cara kita memperoleh kemuliaan, malam kemuliaan itu caranya beribadahlah dengan tekun mulai dari tanggal 1 sampai akhir itu dengan apa? Dengan sedekah. Lebih-lebih kalau sudah tinggal 10 hari tambah sedekah. Itu yang akan memperoleh, Bu. Bukan yang la itu. Loncat itu la namanya. Bukan amal ibadah seperti itu yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kok nyimut? Tidak bisa. Maka amal ibadah pula panjenengan yang sesungguhnya itu kalau sudah begitu masuk tanggal 1 Ramadan sudah mulai seret sampai akhir Ramadan. Paham sampai di sini? Nah, jangan terlena dan jangan terjebak dan jangan tertipu dengan ganjil-ganjil, ya? Iya di sini ganjil, dia di sini malam. Di Amerika masih siang. Mau di PJW Lailatul Qadarnya, kok asli masalah. Menduai gaji. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ayo kula panjenengan mumpung masih kurang 4 menit ya. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Ayo tanya, silakan. Yang mau bertanya tentang puasa, masalah Ramadan, masalah kemarin ada yang ibu-ibu ya, oh, gimana ini masih tul, seret. Ayo barangkali tanya. Ayo silakan. Yang ngacung, pojok, oke. Oh, pukul. Kirain ngacung. Silakan, yang mau bertanya. Halo, suara saya bisa didengar? Boleh anak-anakku sekalian, boleh tanya apa bebas, asalkan sopan. Tanya. Silakan dulu. Tanya apa? Hah? Ya. Silakan. Nggih. Silakan. Sampai jadi ngaku lagi. Oh anak-anak, boleh. Ayo nak. Akan aja tuh. Silakan. Oh ngantuk. Ya Allah, sudah banyak ngantuk. Oke deh, silakan Mama. Saya maafkan. Gimana caranya yang ada yang ini haji, terus ada Pak Ustadz kan Allah gimana misalnya itu
minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah, saya telah berbuat begini. Ampuni ya Allah, saya mau niat nanggung lagi. Please help me. Ya, minta ampun. Satu malam itu 10 putaran tasbih lah. 1000. Ya malam, astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak akan tahu nangis, ya Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki yang berkah. Saya akan berikan tanah suci misalnya. Minta ampun, sanunya solusinya Bu, ini istighfar. Baik, ada lagi Bu? Ya. Ya silakan yang ngajum. Loh, noleh lagi, sampean. Mengaku Ustaz, tapi berkaitan pertanyaan sebelumnya tentang pada nama pengambil ibadah haji itu gimana kalau misalnya dana itu tersebut ternyata ada hal yang bersifat sosial, kita mungkin bantu keluarga orang tua yang urgent saat bagaimana itu. Jangan ambilkan dari tabungan itu. Saya bilang tadi, kalau orang yang mau nabung karena Allah dan Rasul untuk haji atau umroh, dideweke. Rekening lo Bu, dideweke. Terus dengan buat rekening lain untuk apa? Dana taktis. Ya, dana yang sewaktu-waktu diperlukan. Untuk Allah dan Rasul, ojo di OT-OT. Paham ya? Paham ya? Buat dua. Satu untuk Allah dan Rasul, jangan di OT-OT. Satunya untuk dana taktis. Dana kalau dia dibutuhkan sewaktu-waktu. Pokoknya ojo di OT-OT nih. Paham ya? Kalau kepingin cepet loh. Tuh kalau kepingin berlarut-larut. Paham ya? Itu kalau ada dana cadangan, kalau benar-benar nggak ada dana, hanya cuma uang itu aja gitu loh Ustaz. Gimana ya Ustaz? Jadi tetap harus dipertahankan itu untuk umrah atau mengesampingkan tadi sifat sosial nolong. Berarti tidak niat 100% untuk Allah dan Rasul. Ya, berarti tidak niat tulus untuk Allah dan Rasul. Wis aja, saran saya jangan. Allah tersinggung. Carikan dana lain. Carikan dana lain. Ojo di OT-OT nih Bu. Ini pesan saya. Karena ini sudah berapa ratus kali terjadi. Bukan hanya sekali Bu. Beratus kali terjadi ini. Allah tersinggung ini, betul. Kalau memang dia ada nilai lebih urgen, pakai khong ya, lebih urgen, carikan dana lain, carikan talangan lain. Jangan ngodik-ngodik dana yang untuk Allah dan Rasul. Paham ya? Saya cuma nyaranin, dilanggar ya terserah lu. Gue cuma nyaranin doang. Ada lagi? Carikan dana. Kurang. Ini waktunya sudah masuk ini. Ya, ayo doa dulu. Kalau doa takon boleh mangga nih. Wanita yang menjelang berbuka ini kemudian dia dapat datang bulan. Apakah Tidak ada yang sia-sia. Tetap dapat pahala, cuma punya utang. Ya, tidak ada ibadah yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada. Tetap dapat pahala, cuma dia harus nyaur. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kesalahannya. Kata-kata Allah malaka sumtu wabika amantu ala rizka afartu itu dibaca setelah buka makan. Jangan sebelum buka. Keliru kabeh itu. Belum makan apa-apa sudah Allah malaka sumtu. Doa itu khusus setelah batal.
Setelah sendiri-sendiri kalau Allah mereka suntuk itu. Ya, setelah dibatalin oleh itu. Setelah dibatalin baru baca itu. Kalau sebelumnya nggak cocok doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jamilna ya Allah. Bismillah wa na'afiyat wa salam. Wa haqiqna ya Allah bittaqwa wal istiqamah. Wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana ya Allah wa li walidina warhamhum warhamhum shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah taqabbal minna shiyamana ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.